Setelah Kim Hee Bin, istri pertama putra mahkota Yihyang, dicopot dari posisinya sebagai putri mahkota, Raja Sejong, ayah putra mahkota Yihyang, memimpin pemilihan putri mahkota yang baru. Melalui proses tersebut, Bong Sun Bin terpilih menjadi istri kedua putra mahkota Yihyang. Raja Sejong menunjukkan ketulusannya sebagai ayah mertua bagi Bong Sun Bin, seperti mengajarinya kisah-kisah wanita berbudi luhur supaya kejadian memalukan seperti yang terjadi pada Kim Hee Bin tidak terjadi lagi. Namun, seperti yang dialami oleh Kim Hee Bin, putra mahkota Yihyang juga tidak menyukai Bong Sun Bin. Bong Sun Bin kabarnya memiliki kepribadian yang kurang baik. Ia membuang buku yang harusnya ia baca dan ia pelajari. Bong Sun Bin juga menjalani kehidupan yang bebas di istana. Ia senang minum-minum sampai mabuk, bernyanyi, dan juga menari. Sebaliknya, putra mahkota adalah orang yang tidak menyukai hal-hal seperti itu, sehingga lambat laun ia menjauhkan diri dari Bong Sun Bin. Pada awalnya, Bong Sun Bin merasa itu bukanlah masalah. Mungkin saat itu, ia masuk ke istana dan menjadi putri mahkota hanya untuk keluarganya, karena posisi putri mahkota adalah posisi penting yang bisa didapatkan oleh seorang wanita pada masa itu. Karena hubungan Bong Sun Bin dengan putra mahkota tidaklah harmonis dan mereka belum memiliki keturunan, keluarga kerajaan memilih 3 selir dari keluarga terpandang untuk melahirkan seorang pewaris tahta. Putra mahkota Yihyang menghabiskan waktu dengan para selirnya dan tidak menunjukkan ketertarikan pada istrinya. Beberapa tahun kemudian, salah satu selir putra mahkota Yihyang hamil. Bong Sun Bin mulai iri pada selir suaminya. Ia pun mulai takut kehilangan posisinya sebagai istri sah putra mahkota Yihyang. Kabarnya, suatu hari di tengah malam, Bong Sun Bin menangis dan suaranya melewati tembok mencapai kediaman Raja Sejong dan Ratu Sohon. Sang ratu kemudian memanggil putra mahkota dan memintanya untuk lebih memperhatikan istrinya. Putra mahkota Yihyang mendengarkan nasihat ibunya dan menjadi lebih perhatian dan lebih dekat dengan Bong Sun Bin. Pada suatu hari, Bong Sun Bin mengumumkan kabar bahwa ia sedang hamil. Raja Sejong dan Ratu Sohon sangat senang mendengar berita ini. Namun, dalam waktu kurang dari 1 bulan setelahnya, Bong Sun Bin mengaku bahwa ia mengalami keguguran dan berkata bahwa ia telah mengubur janinnya. Para pelayan istana menggali tempat janin Bong Sun Bin dikubur, tetapi mereka hanya menemukan kain dan tanpa adanya janin. Hal ini menunjukkan bahwa Bong Sun Bin tidak pernah mengandung. Tidak jelas apakah Bong Sun Bin sengaja berbohong soal kehamilannya atau ia memang mengalami kehamilan palsu karena keinginannya yang kuat untuk memiliki seorang anak. Raja Sejong tidak mempermasalahkan hal ini karena ia bersimpati kepada menantunya, memahami betapa Bong Sun Bin sangat menginginkan seorang anak. Karena peristiwa itu, orang-orang mulai kehilangan kepercayaan kepada Bong Sun Bin. Mereka menganggapnya sebagai pembohong yang bahkan menipu raja dan ratu. Jarak pun tumbuh kembali antara ia dan putra mahkota. Bong Sun Bin merasa kesepian dan harus menghadapi tatapan dingin dari orang-orang di sekitarnya. Yang dibutuhkan oleh Bong Sun Bin adalah perhatian, tetapi ia diacuhkan oleh suaminya. Mungkin karena itulah ia mulai menyukai Sosang, pelayannya di istana, dan mempunyai hubungan intim dengannya. Putra mahkota Yihyang yang mendengar hubungan antara istrinya dan Sosang mengirimkan peringatan keras kepada sang istri. Namun, bahkan setelah mendengar peringatan dari putra mahkota, Bong Sun Bin marah jika Sosang meninggalkan sisinya bahkan untuk sesaat. Skandal antara putri mahkota dan Sosang pada akhirnya tersebar luas di istana. Saat keadaan di istana menjadi tidak tenang atas rumor yang melibatkan Bong Sun Bin, Raja Sejong dan Ratu Sohon memanggil Sosang dan menanyakan kebenarannya. Gadis pelayan itu terus terang mengaku. Ketika mereka menanyai Bong Sun Bin, ia menyangkal tuduhan itu. Tapi, kenyataan yang ada sangat jelas dan menunjukkan bahwa putri mahkota, entah bagaimana, terlibat dalam hubungan yang dilarang keras oleh Raja Sejong.
Kasus hubungan sesama jenis ini membuat gaduh keadaan di istana. Fakta bahwa seorang putri mahkota berhubungan dengan sesama wanita adalah masalah yang besar. Ditambah lagi, perilaku putri mahkota yang tidak biasa dan tidak mengikuti norma sebagai wanita yang hidup di istana memperburuk keadaan. Karena kurangnya perhatian, Bong Soon-bin menjadi haus akan kasih sayang dari putra mahkota. Ia mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan putra mahkota setiap hari dan menyuruh pelayannya menyanyikan lagu tentang kekagumannya terhadap seorang laki-laki untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap putra mahkota. Hal ini mungkin biasa di antara hubungan suami istri pada masa ini, tapi di dinasti Joseon, hal ini dianggap tidak pantas untuk dilakukan oleh wanita, apalagi seorang putri mahkota. Bong Soon-bin dianggap berperilaku jauh dari kebaikan dan kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh putri mahkota. Raja Sejong yang sudah mengusir menantu pertamanya pastinya akan merasa malu jika ia juga mengusir menantunya yang kedua. Tapi, ia tidak bisa mengabaikan kesalahan Bong Soon-bin. Para menteri bahkan bersikeras agar Bong Soon-bin dihukum mati agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Namun, Raja Sejong menutup kasus ini dengan menurunkan posisi Bong Soon-bin sebagai putri mahkota dan mengusirnya dari istana 7 tahun setelah ia menjadi putri mahkota. Sama seperti Kim Hee-bin, masalah Bong Soon-bin dimulai dengan cintanya yang tak terbalas pada putra mahkota. Saat Kim Hee-bin melakukan hal yang tak terduga untuk mendapatkan cinta suaminya, Bong Soon-bin terlibat hubungan terlarang untuk melampiaskan perasaannya yang tak terbalas.